Perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Meskipun seringkali menimbulkan ketidakpastian dan tantangan, perubahan juga menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan dan pembaharuan. Mengapa perubahan itu penting? Perubahan dalam hidup seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti perubahan karir, pergeseran hubungan, atau perubahan kondisi kesehatan. Meskipun awalnya mungkin terasa menakutkan, perubahan memiliki beberapa manfaat penting untuk masa depan. Perubahan hidup adalah suatu keniscayaan yang dapat membuka pintu bagi kesempatan baru dan pertumbuhan pribadi. Dengan menghadapi perubahan secara positif, mengembangkan strategi penyesuaian, dan menjaga kesejahteraan, kita dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan memanfaatkan potensi yang ditawarkannya. Ingatlah bahwa setiap perubahan, meskipun mungkin menantang, adalah bagian dari perjalanan hidup yang dapat memperkaya pengalaman kita dan membantu kita tumbuh sebagai individu. Selamat datang di channel Stoik kita. Pada video kali ini, kita akan mengulas 7 kalimat bijak yang dapat mengubah hidup Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like video ini, dan aktifkan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan juga kepada teman-teman Anda. Bersama Stoik kita, mari kita mulai. 1. Jangan karena kamu mengalami hari yang buruk, lalu kamu merasa hidupmu sial. Ketahuilah bahwa ketidaknyamanan dan kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Apabila kamu merasa hari ini begitu berat dan ingin hanya menyendiri di kamar, ingatlah bahwa persepsi kita tentang situasi adalah hal yang dapat kita kendalikan. Ketika bertemu orang dan merasa malas, ingatlah bahwa interaksi dan ekspresi kita tidak lebih dari pilihan kita sendiri. Jangan biarkan suasana hati yang buruk menguasai dirimu dan merusak hari yang ada. Hari-hari yang penuh tantangan tidak akan bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan berlalu seperti malam yang diikuti pagi yang baru. Carilah hal-hal positif meskipun harus mencarinya dengan lebih tekun. Karena usaha tersebut akan menjadikan pengalaman buruk hari ini sebagai kenangan yang berharga di masa depan. Dalam pandangan Stoik, kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Ketika kamu menghadapi hari yang penuh kesulitan, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan sikap kita terhadap situasi tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Cobalah untuk melihat setiap tantangan sebagai latihan untuk memperkuat karakter dan kebijaksanaanmu. Apakah hari ini berat? Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk berlatih ketahanan mental. Apakah interaksi sosial terasa melelahkan? Gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan empati dan pengertian. Dengan melatih diri untuk merespon dengan sikap yang positif, kamu akan mendekatkan diri pada hidup yang lebih harmonis dan terarah. Jangan biarkan kesulitan merusak ketenangan batinmu. Seiring berjalannya waktu, tantangan hari ini akan menjadi bagian dari cerita hidupmu. Dan kamu akan melihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan pribadi. Fokuslah pada tindakanmu, pilihlah untuk bertindak dengan kebajikan, dan ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Dengan cara ini, kamu akan mampu menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan ketenangan dan kekuatan yang lebih besar. 2. Maaf tanpa perubahan tindakan adalah percuma. Itu hanya manipulasi. Maaf tanpa perubahan tindakan tidak lebih dari sebuah ilusi. Ketika seseorang menyampaikan permintaan maaf tetapi terus mengulang kesalahan yang sama, ini menunjukkan bahwa permohonan maaf tersebut tidak tulus melainkan sekadar manipulasi. Manipulasi dalam konteks ini adalah upaya sengaja untuk menyembunyikan, mengubah, atau mengaburkan kebenaran demi mencapai tujuan tertentu.
Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas kesungguhan maaf seseorang terletak pada perubahan nyata dalam tindakan mereka. Tindakan yang tidak berubah menunjukkan bahwa maaf tersebut hanyalah retorika belaka. Bukan hasil dari refleksi dan perbaikan diri yang sesungguhnya. Dalam kerangka stoikisme, tindakan yang mencerminkan perbaikan diri bukan hanya sekadar pengaturan diri dalam konteks sosial, tetapi juga merupakan ekspresi dari penguasaan diri dan kesadaran moral yang mendalam. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap individu harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebajikan, yang mencakup keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Permintaan maaf yang tulus harus diikuti dengan upaya nyata untuk memperbaiki perilaku dan menghindari kesalahan yang sama. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol semua aspek dari dunia eksternal, tetapi kita dapat mengontrol sikap dan tindakan kita. Ketika seseorang membuat kesalahan dan meminta maaf tanpa mengubah perilaku mereka, mereka menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengendalikan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan. Ini tidak hanya merugikan hubungan interpersonal tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan untuk tumbuh secara moral. Dengan kata lain, Stoikisme mengajarkan bahwa permintaan maaf tanpa perubahan perilaku adalah pertanda kurangnya kesadaran diri dan kesungguhan dalam perbaikan. Dalam pandangan ini, seseorang yang benar-benar memahami dan menerapkan prinsip Stoik akan melihat kesalahan mereka sebagai kesempatan untuk refleksi mendalam dan perubahan. Mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata permintaan maaf tetapi juga berkomitmen untuk melakukan tindakan konkret yang mengurangi kemungkinan terulangnya kesalahan. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, menekankan pentingnya konsistensi antara pikiran dan tindakan dalam karyanya, Meditasi. Menurutnya, tindakan yang sesuai dengan kebajikan dan prinsip-prinsip Stoik adalah cerminan dari pemahaman yang benar dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Oleh karena itu, dalam konteks Stoik, tindakan yang tidak berubah setelah permintaan maaf adalah indikasi ketidakserasian antara pengakuan kesalahan dan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki diri. Sebagai kesimpulan, Stoikisme menilai kesungguhan permintaan maaf berdasarkan pada perubahan nyata dalam tindakan, bukan hanya pada pengakuan verbal kesalahan. Transformasi dalam tindakan adalah indikator bahwa seseorang benar-benar berkomitmen untuk perbaikan diri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan yang diajarkan oleh Stoikisme. Permintaan maaf yang tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai bukanlah refleksi dari pertumbuhan moral tetapi lebih kepada bentuk retorika yang tidak efektif. 3. Orang yang berpikiran positif akan menemukan peluang dalam segala hal dan orang yang berpikiran negatif akan selalu menemukan keburukan dalam segala hal. Setiap situasi baru adalah kesempatan untuk melatih diri kita dalam penerimaan dan kebijaksanaan. Bukannya merespon dengan ketakutan atau kekhawatiran, seorang Stoik akan melihat situasi baru sebagai peluang untuk berlatih ketenangan dan kontrol diri. Menurut ajaran Stoik, tidak ada yang baik atau buruk secara inheren. Hanya pikiran kita yang memberi nilai pada peristiwa tersebut. Dengan menerima dan menghadapi situasi baru dengan sikap tenang dan terbuka, kita tidak hanya membentuk karakter kita tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Penerimaan yang bijak dan ketenangan pikiran adalah cara kita memelihara kesejahteraan, bukan sekadar sikap positif yang menghasilkan hormon tertentu. Dengan memahami bahwa situasi tidak memiliki nilai intrinsik yang baik atau buruk, kita membebaskan diri dari tekanan untuk menilai setiap pengalaman secara emosional atau reaktif. Dalam ajaran Stoik, hal yang penting adalah bagaimana kita merespon peristiwa-peristiwa tersebut, bukan peristiwa itu sendiri. Melalui latihan ini, kita belajar untuk memfokuskan perhatian pada kontrol internal kita. Pikiran, sikap, dan reaksi yang sepenuhnya berada dalam wewenang kita. Ketika menghadapi kesulitan atau perubahan,
Alih-alih merespon dengan kemarahan, frustrasi, atau kecemasan, seorang stoik berusaha untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Ini melibatkan refleksi yang mendalam tentang apa yang dapat kita pelajari dari situasi tersebut dan bagaimana kita dapat bertindak dengan kebijaksanaan dan integritas. Dengan cara ini, kita memperkuat ketahanan mental dan emosional kita, menjadikannya lebih mudah untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan sikap yang sama. Praktik stoik tidak hanya memengaruhi cara kita merespon peristiwa eksternal tetapi juga cara kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Dengan mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi dan reaksi kita, kita menciptakan ruang bagi pikiran yang lebih jernih dan tindakan yang lebih rasional. Ini, pada gilirannya, mendukung kesejahteraan fisik kita. Karena stres dan ketegangan emosional seringkali berkontribusi pada masalah kesehatan. Secara keseluruhan, pendekatan stoik terhadap situasi baru mengajarkan kita bahwa kunci untuk hidup yang seimbang dan memuaskan adalah penerimaan yang bijaksana dan pengelolaan diri yang efektif. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun kekuatan karakter dan ketenangan batin tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk kesejahteraan fisik dan mental yang berkelanjutan. 4. Jangan bergaul dengan orang yang tidak menghormati Anda. Kita menganggap bahwa penilaian orang lain terhadap usaha dan kerja keras kita bukanlah hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Ketidakpastian akan penghargaan atau apresiasi tidak seharusnya memengaruhi ketenangan batin kita. Jika kita merasa diabaikan atau tidak dihargai, penting untuk menjaga ketenangan dan tidak bereaksi dengan kemarahan atau kata-kata yang penuh emosi. Alih-alih membiarkan kekecewaan menguasai kita, kita sebaiknya merenungkan apa yang bisa kita syukuri dari situasi tersebut. Mungkin penghargaan dari orang lain tidak datang, namun proses ini bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan keterampilan kita. Jika memang perlu untuk membicarakan kekecewaan tersebut, lakukanlah dengan ketenangan dan fokus pada solusi. Sampaikan perasaan dan harapan Anda dengan jelas dan tenang, tanpa membiarkan emosi mengganggu proses tersebut. Dengan cara ini, kita menjaga keseimbangan internal dan menghindari memperburuk situasi. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip stoik, kita mengadopsi sikap yang lebih objektif dan rasional terhadap penilaian orang lain. Alih-alih terjebak dalam rasa sakit hati atau frustrasi, kita berusaha untuk menjaga perspektif yang lebih luas tentang situasi tersebut. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa banyak aspek kehidupan, termasuk cara orang lain menilai kita, adalah bagian dari ketentuan alam semesta yang lebih besar yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Melalui refleksi dan introspeksi, kita bisa mengidentifikasi apakah ketidakpuasan kita disebabkan oleh ekspektasi yang terlalu tinggi atau jika ada area tertentu di mana kita bisa memperbaiki diri. Pendekatan ini mengubah cara kita merespon situasi yang tidak ideal dari reaksi emosional menjadi kesempatan untuk evaluasi diri yang konstruktif. Selain itu, dengan menjaga jarak emosional dari pengakuan eksternal, kita memperkuat ketahanan mental kita. Ini memungkinkan kita untuk terus berfokus pada nilai-nilai dan tujuan pribadi kita tanpa terombang-ambing oleh pujian atau kritik yang tidak konsisten. Melalui latihan ini, kita belajar untuk menghargai usaha dan integritas kita sendiri sebagai nilai yang lebih penting daripada hasil yang bergantung pada faktor eksternal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik ke dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang dan lebih berfokus pada apa yang benar-benar penting. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan batin kita tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih konstruktif dan bijaksana. 5. Anda tidak akan bisa memulai hidup yang baru jika Anda terus terpaku pada masa lalu. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak dapat kita ubah, dan terjebak dalam kenangan atau trauma masa lalu hanya akan menghambat kemajuan kita.
Segala sesuatu yang telah berlalu adalah di luar kendali kita, yang dapat kita kendalikan hanyalah reaksi kita terhadapnya. Untuk mencapai ketenangan batin dan kemajuan pribadi, kita harus melepaskan ketergantungan kita pada masa lalu, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Dengan memaafkan masa lalu dan berdamai dengannya, kita membebaskan diri dari belenggu emosional yang tidak perlu. Dengan demikian, kita dapat melangkah maju dengan kebebasan dan ketenangan jiwa, hidup sesuai dengan kebajikan dan kebijaksanaan yang kita miliki saat ini. Dengan menerapkan prinsip stoikisme, kita belajar untuk menghadapi masa lalu dengan cara yang produktif dan konstruktif. Hal ini berarti tidak hanya menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengubah peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga menggunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan mengambil hikmah dari situasi yang telah berlalu, bukan sebagai beban emosional tetapi sebagai bahan refleksi yang memperkuat karakter dan kebijaksanaan kita. Dengan memahami bahwa reaksi kita terhadap masa lalu, bukan peristiwa itu sendiri, adalah apa yang menentukan kualitas hidup kita, kita dapat mengarahkan fokus kita pada pengembangan diri yang lebih baik. Selain itu, mengadopsi pandangan stoik juga melibatkan praktik konsistensi dalam nilai-nilai kita. Ketika kita mengintegrasikan kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam tindakan sehari-hari, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan apapun, termasuk kenangan atau trauma masa lalu. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membimbing kita dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga membantu kita menjalin hubungan yang lebih sehat dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Dalam kerangka ini, kita menyadari bahwa masa lalu hanyalah salah satu aspek dari perjalanan hidup kita yang lebih besar. Dengan memfokuskan energi kita pada apa yang dapat kita kendalikan, yakni sikap dan tindakan kita, kita mengizinkan diri kita untuk mengalami kebebasan sejati. Dengan cara ini, kita bergerak maju dengan rasa kedamaian dan kekuatan batin yang diperoleh dari pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. 6. Kadangkala kita patah hati karena ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi adalah gambaran mental yang kita bentuk mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini mencerminkan harapan pribadi kita terhadap peristiwa yang akan datang. Ekspektasi, dalam pandangan ini, berfungsi sebagai acuan bagi tindakan kita dan dapat mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal yang sesuai dengan harapan tersebut. Namun, Stoik mengajarkan bahwa ekspektasi yang tidak dikelola dengan bijak dapat menjerat kita dalam penderitaan dan kekecewaan. Kewaspadaan terhadap ketidakpastian hidup adalah penting. Jika kita membiarkan ekspektasi mengendalikan kita, kita akan terperangkap dalam ketidakpuasan. Oleh karena itu, Stoikisme menganjurkan agar kita memelihara sikap optimis dan positif dalam membentuk ekspektasi, tetapi juga mempersiapkan rencana alternatif untuk menghadapi kemungkinan yang tak terduga. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan ketenangan batin, tanpa terganggu oleh ketidakpastian dan perubahan yang ada di luar kendali kita. Dalam rangka menerapkan ajaran Stoikisme dalam mengelola ekspektasi, kita bisa mengikuti beberapa prinsip dasar. Pertama, penting untuk mempraktikkan premeditatio malorum, yaitu latihan mental untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dengan cara ini, kita dapat mempersiapkan diri secara emosional dan intelektual untuk berbagai hasil yang mungkin terjadi. Persiapan ini membantu kita mengurangi dampak kekecewaan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Kedua, Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada prohairesis, yaitu pilihan dan tindakan yang berada dalam kendali kita. Alih-alih terfokus pada hasil akhir yang seringkali tidak dapat kita kontrol, kita sebaiknya berkonsentrasi pada bagaimana kita bereaksi dan bertindak. Dengan berfokus pada proses dan prinsip tindakan yang baik,
kita dapat menemukan kepuasan dalam usaha kita, terlepas dari hasil akhir. Ketiga, penerimaan, acceptance, adalah komponen kunci dalam filosofi Stoik. Dengan menerima bahwa tidak semua hal dapat diprediksi atau dikendalikan, kita mengurangi potensi frustrasi dan penderitaan. Penerimaan ini bukan berarti pasrah tanpa berusaha, melainkan memahami batasan-batasan kita dan bekerja dengan apa yang ada dalam kendali kita untuk mencapai tujuan kita. Terakhir, melatih rasa syukur atau gratitude adalah bagian penting dari pendekatan Stoik. Dengan mengembangkan sikap syukur terhadap apa yang kita miliki dan menghargai pencapaian kecil, kita bisa mengurangi ketergantungan pada ekspektasi yang tinggi dan merasa lebih puas dengan apa yang kita capai. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengelola ekspektasi kita secara lebih bijaksana, mengurangi ketidakpuasan, dan menghadapi perubahan serta ketidakpastian hidup dengan ketenangan batin yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hasil eksternal, tetapi pada sikap dan tindakan kita terhadap hidup. 7. Berpikir dan menebak yang tidak-tidak, akan membuat kita khawatir dan tidak bahagia. Kekhawatiran muncul akibat tanggapan kita yang berlebihan terhadap situasi. Ketika pikiran kita terjebak dalam pola yang berlebihan dan membayangkan kemungkinan negatif, kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketidakpastian. Memang, merubah kebiasaan berpikir berlebihan memerlukan keteguhan dan disiplin. Namun, bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan mengamati pikiran kita dan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih rasional, kita dapat mengurangi beban berpikir berlebihan. Ingatlah bahwa kendali atas reaksi dan pikiran kita ada di tangan kita sendiri. Dalam praktek Stoikisme, salah satu teknik yang dapat membantu adalah refleksi harian. Setiap hari, luangkan waktu untuk mengevaluasi reaksi dan perasaan Anda terhadap peristiwa yang terjadi. Pertanyakan apakah kekhawatiran Anda berakar pada sesuatu yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Atau apakah itu hanya merupakan respon emosional terhadap sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Selain itu, Stoikisme juga mendorong kita untuk memikirkan kemungkinan terburuk dengan cara yang konstruktif. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran yang tidak produktif, pertimbangkan skenario terburuk dan bagaimana Anda akan menghadapinya. Dengan merencanakan bagaimana Anda akan menghadapi hasil terburuk, Anda dapat mengurangi rasa takut yang tidak berdasar dan meningkatkan rasa kesiapsiagaan. Prinsip Stoik ini mengajarkan pentingnya kebajikan, seperti ketenangan dan kebijaksanaan, dalam mengelola pikiran dan perasaan kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita dapat memilih untuk menanggapi dengan kebajikan ini, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban kekhawatiran. Pada akhirnya, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebebasan dari belenggu kekhawatiran yang berlebihan. Dengan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan menerima dengan penuh kebijaksanaan apa yang tidak dapat kita ubah, kita dapat menemukan ketenangan di tengah-tengah ketidakpastian.